Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, menghadapi pemilu 2024, barangkali banyak di antara sahabat-sahabat yang mulai bimbang untuk menentukan pilihan. Bagaimana untuk menentukan pilihan memilih calon wakil rakyat dari tingkat kabupaten, provinsi, pusat, dan juga nanti akan memilih calon pemimpin tertinggi, yaitu presiden dan wakilnya. Nah, bagi Anda yang sedang dilanda kebimbangan itu, barangkali terbayang-bayangi bahwa selama ini orang-orang yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin semuanya sama. Pada akhirnya hanya akan mengedepankan egonya, hanya akan lebih mengedepankan kepentingan diri, kelompok, dan orang-orang dekatnya. Dan juga akan dengan cepat dan mudah melupakan nasib rakyat. Nah, bagi Anda yang terbayang atau terbebani bayangan yang seperti itu, ya, saya mempunyai sebuah pandangan, 3 kriteria calon pemimpin yang layak dipilih, yang insya Allah walaupun mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan harapan kita, minimal tidak akan terlalu mengecewakan. Yang pertama adalah kriterianya, pilihlah calon pemimpin jika di antara mereka ada sosok yang meniti karirnya dari bawah, berjuang dengan segala ketekunannya, kesabarannya, dengan segala kekuatannya, tanpa bantuan-bantuan yang tidak semestinya, ya, misalkan hanya sekedar bantuan keluarganya, bantuan orang-orang dekatnya, tapi dia benar-benar berjuang dari bawah, merangkak dari bawah, meniti karirnya setahap demi setahap dengan usaha dan ikhtiarnya sendiri sampai mencapai sesuatu yang luar biasa. Inilah salah satu kriteria yang layak untuk dipertimbangkan sebagai pilihan kita. Karena orang yang sedemikian ini sudah menunjukkan kesuksesan yang sesungguhnya bagi dirinya pribadi, dan insya Allah dia ketika menjadi seorang pemimpin juga akan mampu sukses dalam tanggung jawabnya dan memimpin rakyatnya. Dan kelebihannya juga bagi mereka yang meniti karir dari bawah, ini secara nyata sudah merasakan bagaimana keadaan orang-orang yang di bawah, orang-orang kecil yang kadang penuh dengan persoalan-persoalan yang rumit, yang sulit, yang tidak mudah. Maka insya Allah
orang-orang yang semacam ini akan lebih mempunyai rasa empati, lebih punya rasa peduli, dan maka dari itu akan benar-benar sungguh-sungguh menjalankan kepemimpinannya dengan baik, memikirkan orang-orang yang dipimpinnya, maksudnya orang-orang lemah, orang-orang kecil yang berada di tingkat paling bawah. Itulah kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah pilihlah sekiranya di antara calon-calon itu ada seorang tokoh yang selama ini sudah mempunyai banyak kiprah dalam kegiatan kemasyarakatan, sudah memberikan pengabdian yang tulus bagi kepentingan masyarakat, sudah bekerja, memberikan tenaga, waktu dan pikirannya untuk masyarakat tanpa mendapatkan imbalan apapun. Ya, orang-orang yang sudah terbukti melakukan pengabdian di tengah masyarakat tanpa imbalan apapun, ini menunjukkan dia itu lebih mempunyai panggilan hati, lebih mempunyai jiwa pengabdian, bukan jiwa mencari penghasilan. Nah, kadang kita patut menduga banyak para orang-orang yang mencalonkan dirinya untuk bisa menjadi seorang pemimpin, menjabat jabatan tertentu, tapi motifnya tidak jauh dari soal penghasilan, bukan untuk mengabdi pada masyarakat, mengabdi pada bangsa dan negara. Dengan memilih orang-orang yang sudah terbukti punya sejarah pengabdian yang tulus kepada masyarakat, barangkali lewat organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi keagamaan yang dengan tekun dan tulus dia jalankan, bekerja tanpa imbalan materi apapun. Sekali lagi, orang-orang semacam ini layak untuk kita pilih sebagai seorang pemimpin karena kita meyakini mereka lebih mempunyai panggilan hati untuk memberikan apa yang dia miliki, apa yang dia mampu untuk kepentingan rakyatnya dan orang-orang yang dipimpin. Kemudian kriteria yang ketiga adalah dengan melihat karakter seseorang. Sebisa mungkin kita memilih seorang pemimpin itu juga dilihat karakternya. Pertama, seorang pemimpin haruslah punya karakter kepedulian. Ya. Seorang pemimpin harus selalu peduli terhadap apa-apa yang terjadi di kanan kirinya. Ada panggilan hati untuk peduli, tidak cuek-cuek saja, tidak acuh. Jika terjadi sesuatu di sekitarnya, di lingkungannya, ya, lingkungan yang secara kecil maupun luas, dia terpanggil untuk tidak hanya sekedar ikut menceritakannya, ikut menggosipkannya, tapi terpanggil untuk bagaimana memikirkan solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi itu. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki karakter yang
visioner, ya. Dia harus mempunyai pandangan-pandangan yang jauh ke depan, menata langkah-langkah ke depan, punya rencana-rencana ke depan, ya. Sehingga apa-apa yang dilakukan tidak hanya sekedar praktis dan pragmatis saja, tidak hanya apa yang ada sekarang ini, tapi juga memikirkan langkah-langkah ke depan, dalam arti untuk selalu berusaha mengadakan peningkatan keadaan yang semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir, yang juga sangat penting adalah seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang inovatif. Iya, karena untuk membuat sebuah keadaan yang makin baik dan makin baik lagi, ini jelas dibutuhkan berbagai terobosan. Tidak mungkin hanya mengandalkan sesuatu yang biasa saja, yang wajar saja, yang sudah dijalani saja, yang itu saja, tapi harus selalu dinamis, harus selalu berpikir mencari gagasan baru, langkah-langkah baru, cara-cara baru. Itulah selayaknya seorang pemimpin yang baik harus semacam itu. Jadi sekali lagi tentang karakter, bila sekiranya ada di antara calon-calon itu yang mempunyai karakter kuat dalam hal kepedulian, kemudian kuat dalam sifatnya yang visioner, dan yang ketiga kuat dalam kemampuannya berinovasi. Nah, itulah sahabat-sahabat semuanya, kiranya 3 kriteria ya, yang kiranya bisa kita jadikan sedikit referensi di dalam kita nanti memilih, menyalurkan aspirasi kita, menentukan orang-orang yang layak kita jadikan para pemimpin di negeri ini. Insya Allah, kalau hal-hal 3 hal itu tadi yang saya sebutkan diperhatikan, ya sekiranya saya katakan lagi, kalau toh barangkali belum benar-benar mampu sepenuhnya melahirkan pemimpin yang sungguh-sungguh ideal, sungguh sesuai dengan yang kita harapkan, minimal tidak akan banyak mengecewakan. Nah, silakan sahabat-sahabat bisa memikirkannya, merenungkannya, dan barangkali nanti menggunakannya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan bila ada hal yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.